Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto tengah berbicara dengan sosok Otsutsuki yang ada di dalam tubuhnya, Jougan. Mereka terlihat serius berdiskusi tentang cara untuk mengalahkan Otsutsuki tertinggi. Dengan raut wajah bingung dan penuh tekanan, Boruto bertanya, sebenarnya, apa yang harus aku lakukan supaya bisa mengalahkannya? Dia terlalu kuat, aku sendiri belum menemukan cara yang tepat. Sosok itu, yang merupakan rival dari ayah Momoshiki, menjawab dengan nada pelan namun tegas, kau harus menyerap kekuatan Kurama. Kurama yang ada di dalam tubuh Naruto dan Himawari harus dipindahkan ke tubuhmu. Dengan begitu, kau akan memiliki kekuatan Kurama secara penuh. Tujuan utamanya adalah agar kekuatan Jougan yang kau miliki bisa sinkron dengan cakra Kurama. Tapi untuk bisa menyatu secara sempurna, Jouganku dan Jouganmu harus terhubung menjadi satu. Jika itu berhasil, maka kau akan mengalami peningkatan kekuatan yang sangat besar, termasuk dalam pertahanan, kecepatan refleks, serta kekuatan fisik secara keseluruhan. Mendengar penjelasan itu, Boruto terdiam sejenak. Ia tampak tidak setuju dan langsung berkata, tapi, itu tidak mungkin. Kalau Kurama masuk ke dalam tubuhku, itu artinya aku harus mengambilnya dari ayah dan Hima. Aku tidak bisa melakukannya, itu akan membuat mereka berdua jadi lemah, dan aku tidak ingin mereka dalam bahaya. Sosok itu tetap tenang dan membalas, ya, memang itu risikonya. Tapi kau harus mempertimbangkan semua kemungkinan kalau kau benar-benar ingin menang. Kata-kata itu membuat Boruto mulai merasa aneh. Ia mulai menyadari bahwa solusi yang ditawarkan justru terasa sangat bertentangan dengan situasi dan etika. Dalam hatinya, Boruto mulai merasa curiga, walaupun belum sebesar kecurigaan Naruto atau Sasuke. Ia hanya merasa bahwa saran tersebut tidak masuk akal, dan niat dari sosok Otsutsuki itu mungkin menyimpan tujuan tersembunyi. Boruto kemudian berkata dengan nada ragu, aku masih belum paham sepenuhnya. Maksudku, memindahkan Kurama ke dalam tubuhku rasanya bukan solusi yang baik. Kita butuh kerjasama, bukan pengorbanan yang bisa melemahkan pihak lain. Ayahku harus tetap memiliki Kurama, apapun yang terjadi. Jadi, untuk sekarang, aku akan menunda pembicaraan ini. Aku harus kembali fokus pada pertarungan dengan Otsutsuki tertinggi. Mendengar keputusan itu, rival ayah Momoshiki tampak kesal. Ia mengerutkan kening dan berkata, jangan keras kepala. Jika kau tidak melakukannya, maka kau akan mati. Boruto menatapnya sebentar dan menjawab, aku akan pikirkan lagi nanti. Tapi kita bisa bicarakan ini di lain waktu. Tak lama setelah itu, Boruto menonaktifkan koneksi dengan alam bawah sadarnya. Wajahnya terlihat bingung. Sasuke yang memperhatikan ekspresi Boruto langsung bertanya, Boruto, wajahmu kenapa tiba-tiba jadi seperti itu? Apa yang sedang kau pikirkan? Boruto menjawab, barusan, aku berbicara lagi dengan sosok yang ada di dalam tubuhku. Dia bilang kalau satu-satunya cara untuk mengalahkan Otsutsuki tertinggi adalah dengan memindahkan Kurama ke dalam tubuhku. Dia juga bilang bahwa Jouganku harus disinkronkan dengan cakra Kurama. Mendengar itu, Naruto, Sasuke, dan Minato langsung saling menatap. Mereka bertiga tampak memahami ada sesuatu yang janggal dengan saran tersebut. Mereka saling bertukar pandang sambil mengangkat alis, memberi isyarat bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama. Sasuke kemudian berkata dengan tenang, seolah-olah mendukung, sebenarnya, kalau dipikir-pikir, ide itu masuk akal. Tapi menurutku, belum saatnya untuk melakukan itu sekarang. Kalau nanti dia memberikan saran lain, tolong beritahu aku dan Naruto, ya? Kita akan pikirkan bersama. Naruto menambahkan, ya, karena dia adalah bagian penting dari masalah ini. Apapun yang dia arahkan padamu, ayah harus tahu agar kita bisa menilai bersama. Dalam hati, Sasuke berpikir serius, aku tahu betul niat liciknya. Dia tidak benar-benar ingin membantu Boruto. Dia hanya ingin Kurama, karena satu-satunya Kurama yang tersisa belum dimasukkan ke dalam pohon Shinju. Dia ingin menggunakan tubuh Boruto dan Kurama untuk memicu lahirnya buah cakra sempurna dari bumi. Jika itu terjadi, Boruto akan mati, dan ramalan tentang kehancuran klan Otsutsuki tidak akan pernah menjadi kenyataan. Naruto pun berpikir hal yang sama, dia memang mengincar Kurama. Aku tidak bisa bicara langsung dengan Boruto, karena jika aku mengatakan sesuatu yang salah, rival ayah Momoshiki itu bisa mendengarnya juga. Meski begitu, mereka belum berbagi kecurigaan ini dengan Madara atau yang lainnya. Di sisi lain, Rikudo Sennin mulai bergerak mendekati Nagato yang sedang terluka parah.
ia segera menyembuhkan Nagato dan juga Minato. Tidak lama setelah mereka sembuh, tiba-tiba muncul serangan dari langit yang menghantam ruang bawah tanah tempat mereka bersembunyi. Ruangan itu langsung ambruk. Rikudo Sennin cepat-cepat membuat penghalang berbentuk lingkaran untuk menahan reruntuhan, namun serangan kedua menghantam lebih kuat. Penghalangnya pecah dan tubuh Minato hampir tertimpa batu besar. Melihat itu, Nagato mengangkat kedua tangannya dan berteriak, "Hancurlah sekarang juga!" Chibaku Tensei. Reruntuhan batu pun langsung terlempar ke arah yang berlawanan, menyelamatkan mereka semua. Tapi Otsutsuki tertinggi tiba-tiba muncul di atas langit. Ia mengibaskan tongkatnya ke arah bawah, menciptakan 6 bilah pedang cakra yang meluncur cepat. Serangan itu tampak akan menghantam mereka dengan daya hancur besar. Sasuke segera bereaksi, ia menandai semua orang dan mengaktifkan Amenoteji Kara. Dalam sekejap, ia menukar posisi mereka semua dengan Otsutsuki tertinggi. Kini, Boruto, Naruto, Sasuke, Kawaki, Nagato, Madara, Minato, dan Rikudo Sennin berada di langit, di tempat musuh semula. Sedangkan Otsutsuki tertinggi kini berada di tanah. Akibatnya, 6 pedang cakra itu justru menghantam tubuhnya. Namun, dengan cepat ia menyerap serangan tersebut melalui Rinnegan yang ada di telapak tangannya. Kelompok Boruto kemudian mendarat kembali ke tanah dengan menginjak batu-batu yang melayang. Setelah semuanya berada di tanah, Boruto berkata, dia berhasil menemukan lokasi kita. Sekarang tempat persembunyian kita benar-benar hancur. Sasuke menimpali, tenang, kita masih punya beberapa tempat lain untuk bersembunyi jika nanti diperlukan. Saat itu juga, Otsutsuki tertinggi berdiri sambil berkata, jadi ini tempat persembunyian kalian? Apa kalian sempat berbicara dengan Toneri? Aku yakin Toneri menyimpan terlalu banyak informasi, dan dia bisa menjadi ancaman. Jadi, aku akan memusnahkannya sekarang juga. Otsutsuki tertinggi mulai menatap ke arah segel transparan yang sebelumnya dibuat oleh Kawaki. Segel itu menyimpan Toneri di dalamnya. Saat musuh mulai membukanya, Kawaki langsung bereaksi dengan nada panik, ini bahaya. Jangan sampai segel itu dihancurkan. Aku akan menyerangnya sekarang juga. Saat Kawaki bersiap untuk menyerang, Boruto langsung menahannya dengan satu tangan dan berkata dengan tegas, jangan gegabah, Kawaki. Tolong jangan lakukan hal bodoh seperti itu sekarang. Kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Biarkan aku yang urus ini. Aku akan membawa Otsutsuki tertinggi menjauh dari tempat ini supaya keberadaan Toneri tetap aman dan tidak terancam. Setelah itu, Boruto mulai memusatkan cakranya dan memindai lokasi-lokasi jauh untuk mendeteksi tanda kunai Hiraisin yang pernah ia tanam sebelumnya. Setelah menemukan salah satu lokasi yang cukup jauh dari posisi mereka saat ini, ia segera menandai tempat itu dan memantapkan niatnya. Dengan penuh fokus, Boruto langsung bergerak cepat ke arah Otsutsuki tertinggi. Ia mengangkat satu tangannya, membuat Otsutsuki tertinggi bersiaga dan mengira bahwa Boruto akan langsung melancarkan serangan. Tapi ternyata, Boruto justru meraih leher Otsutsuki itu dan berkata pelan namun pasti, Kirai Jutsu. Dalam sekejap, keduanya berpindah tempat ke lokasi baru, yaitu di dekat pohon Shinju milik Shibai Otsutsuki. Sementara itu, segel tempat Toneri disimpan tetap berada di lokasi semula, dalam kondisi tersembunyi dan tidak terlihat karena transparan. Begitu sampai di dekat pohon Shinju, Boruto masih memegangi leher musuhnya. Otsutsuki tertinggi tampak terkejut saat menyadari mereka telah berpindah lokasi. Belum sempat ia bereaksi, Boruto segera mengalirkan cakra dalam jumlah besar ke telapak tangannya dan menciptakan bom cakra raksasa. Bom itu langsung meledak dengan dahsyat, hingga membuat langit berubah gelap. Melihat itu, Naruto berkata dengan ekspresi serius, bagus, ayah rasa ledakan sebesar itu pasti cukup untuk memutuskan kepalanya. Namun, sebelum mereka bisa memastikan hasilnya, sebuah ledakan serupa muncul di hadapan Boruto. Ternyata, Otsutsuki tertinggi meniru bom cakra tersebut dan meledakannya juga, menyebabkan keduanya terpental keras. Boruto jatuh ke tanah, tubuhnya penuh luka dan wajahnya terluka parah. Sasuke langsung berlari mendekat, memegangi tangan Boruto dan membantu mengangkat tubuhnya. Tapi Boruto dengan suara lirih berkata, sudah cukup, Guru Sasuke. Aku bisa berdiri sendiri. Perlahan, ia mulai meregenerasi tubuhnya yang terluka. Kawaki, yang melihat kondisi Boruto, berkata dengan suara serius, barusan itu sangat berbahaya, Boruto. Ledakan bom cakra dari Jougan tahap 4 itu bahkan bisa membelah sebagian planet bumi. Aku sungguh terkejut kau masih bisa bertahan dan pulih. Minato menimpali,
Kalau aku yang terkena ledakan sebesar itu, mungkin aku sudah sekarat. Madara ikut berbicara, Boruto, tolong berhati-hatilah menggunakan kekuatan bom cakra itu. Daya hancurnya terlalu besar, bahkan bisa membahayakan bumi. Apalagi, Otsutsuki yang kita hadapi ini bisa meniru semua jutsu. Aku tidak ingin kau terluka lagi untuk yang kedua kalinya. Di sisi lain, Otsutsuki tertinggi juga terkapar namun perlahan mulai bangkit. Ia mulai menyembuhkan luka-lukanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Luar biasa." Ledakan bom cakra itu benar-benar mengerikan. Jika seseorang yang tidak memiliki kemampuan meniru jutsu terkena serangan itu, dia pasti akan mati. Kau benar-benar kuat, Uzumaki Boruto. Setelah tubuhnya pulih, ia terbang menuju puncak pohon Shinju dan mulai menyalurkan cakra ke batang pohon. Dalam waktu singkat, pohon Shinju kembali tampak segar dan hidup, seolah tidak pernah rusak. Otsutsuki itu berkata dengan nada bangga, "Pohon ini tumbuh dari usaha Shibai Otsutsuki, dan sekarang akulah yang akan merawatnya. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk menumbuhkan buah cakra yang sempurna dan itu adalah tubuhmu, Boruto." Ia kemudian melapisi seluruh pohon Shinju dengan penghalang berwarna ungu, menciptakan kekai yang sangat kuat sehingga tak seorang pun bisa menembusnya. Setelah itu, ia menatap ke arah Boruto dan meluncurkan serangan bernama Tomogoroshi no Haikotsu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Namun, tiba-tiba Hagoromo, sang Rikudo Sennin, bereaksi cepat dan mengaktifkan teknik Shinra Tensei yang jauh lebih kuat dari milik Nagato. Serangan tak terlihat itu pun berhasil dipukul mundur. Nagato yang melihat hal itu bingung dan bertanya, "Apa yang kau lakukan, Rikudo Sennin? Kenapa kau mengaktifkan jurus itu? Padahal aku tidak merasakan adanya serangan." Rikudo Sennin menjawab, "Aku bisa melihatnya menggunakan Rinnegan. Aku melihat beberapa batang dari serangan Tomogoroshi no Haikotsu sedang menuju ke arah kita dari dimensi tak terlihat." Naruto menanggapi dengan nada serius, "Aku sungguh tidak menyadari adanya serangan itu. Untung kau bisa melihatnya, kalau tidak, mungkin kita sudah mati." Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi tertawa kecil dan berkata, "Benar-benar di luar dugaan. Sang Rikudo Sennin, leluhur para shinobi, ternyata bisa melihat dimensi rahasiaku. Sepertinya aku telah meremehkanmu." Kemudian ia mengubah kedua matanya menjadi dua Rinnegan. Ia berkata, "Kalau begitu, mari kita buktikan siapa pemilik Rinnegan terkuat." Dalam sekejap, dojutsunya berubah. Selain dua Rinnegan penuh tomoe, di dahinya muncul satu mata tambahan, Rinne Sharingan berwarna merah dengan 9 tomoe hitam. Melihat hal itu, Boruto mulai merasakan tekanan luar biasa dan berkata kepada Sasuke, "Guru Sasuke, lihat matanya. Itu benar-benar menakutkan. Sepertinya kita berada dalam bahaya besar." Sasuke menjawab, "Itu adalah Rinne Sharingan, sebuah dojutsu kuno yang dianggap sebagai leluhur dari Sharingan dan Rinnegan." Boruto mengangguk, lalu berkata, "Tapi, kenapa matanya bisa memunculkan gumpalan cakra sebanyak itu di udara? Jumlahnya semakin banyak." Naruto menjawab, "Kami semua belum tahu secara rinci tentang Rinne Sharingan. Mata itu hanya dimiliki oleh sedikit Otsutsuki. Yang pernah membangkitkan Rinne Sharingan hanya satu orang, dan dia berdiri di sampingmu sekarang." Boruto menoleh ke arah Madara dan bertanya, "Madara, kenapa ekspresimu tiba-tiba berubah? Apa kau pernah menggunakan Rinne Sharingan sebelumnya? Apa sebenarnya yang kau lakukan pada waktu itu?" Madara menjawab sambil mengalihkan pandangan, "Aku tidak punya banyak waktu untuk menceritakan semuanya sekarang. Fokus saja dulu pada pertarungan ini. Kita hadapi musuh ini sampai benar-benar dikalahkan." Tapi Boruto tidak puas, ia menjawab, "Aku bertanya karena aku ingin tahu bagaimana Rinne Sharingan bekerja. Pengalamanmu mungkin bisa membantu kami menemukan kelemahan Otsutsuki tertinggi." Nagato pun ikut menanggapi, "Kalau begitu, mungkin tidak hanya Madara. Rikudo Sennin juga pasti mengetahui sesuatu tentang mata itu. Kalian berdua mungkin bisa jadi kunci untuk mencari titik lemahnya." Rikudo Sennin menjawab dengan tenang, "Rinne Sharingan milik Otsutsuki tertinggi ini berbeda dengan milik Madara atau ibuku. Aku bisa merasakan energi Shinjutsu yang sangat besar dan tidak terbatas keluar dari matanya." Sementara mereka berdiskusi, jumlah gumpalan cakra di udara terus bertambah hingga mencapai 20. Masing-masing gumpalan mulai berputar dan memunculkan elemen unik yang berbeda. Gumpalan pertama memancarkan elemen api, katon, yang kedua elemen cahaya, foton, yang ketiga elemen petir, raiton, dan gumpalan berikutnya memunculkan elemen magnet serta elemen lainnya. 20 gumpalan cakra dengan 20 elemen berbeda kini menggantung di langit,
dan semuanya tampak memancarkan kekuatan yang sangat besar. Boruto dan yang lainnya hanya bisa memandangi langit dengan tatapan penuh kewaspadaan dan mencoba menganalisis ancaman besar yang sedang mereka hadapi. Otsutsuki tertinggi mulai menggerakkan 20 gumpalan cakra di udara. Ia mengarahkan masing-masing dari mereka untuk meluncurkan serangan unsur elemen ke arah Boruto dan yang lainnya. Seluruh serangan itu jatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tampaknya akan segera menghantam mereka. Melihat situasi ini, Sasuke segera bereaksi. Ia mengubah warna rinnegannya menjadi kuning keemasan, dan seketika dari matanya muncul sebuah portal dimensi. Portal itu langsung menyedot sebagian besar serangan unsur yang sedang jatuh dari langit. Namun serangan tidak berhenti di situ. 20 gumpalan cakra itu terus mengeluarkan kekuatan, dan Sasuke pun menciptakan 3 portal tambahan untuk bisa menyerap semuanya. Meski begitu, dia terlihat mulai kewalahan. Dalam kondisi masih fokus menyerap serangan, Sasuke berkata dengan suara cukup keras agar bisa terdengar oleh semua orang, "Tolong bantu aku membagi tugas. Aku tidak bisa menyerap semuanya sendirian. Sebagian dari kalian, sebaiknya segera hancurkan 20 gumpalan cakra yang masih melayang di atas langit itu. Dan yang lainnya, tolong hadapi Otsutsuki tertinggi dari jarak dekat. Jangan buang-buang waktu, bertindaklah sekarang juga." Mendengar instruksi itu, Kawaki dan Rikudo Sanin langsung bereaksi. Mereka terbang menuju arah gumpalan cakra, membawa serta Nagato dan Minato agar bisa bekerja sama menghancurkannya. Sementara itu, Naruto, Madara, dan Boruto bergerak cepat ke arah Otsutsuki tertinggi. Mereka berencana menghadapi musuh itu dengan pertarungan langsung. Boruto, yang berada paling depan, mengeluarkan pedang Kusanaginya. Ia melapisi pedang itu dengan cakra elemen air, lalu menebaskannya dengan keras ke arah lawannya. Dari pedang itu muncul arus air yang sangat deras, lalu berubah menjadi naga air besar yang langsung melesat dan membeli tubuh Otsutsuki tertinggi. Namun, tak lama setelah itu, naga air tersebut tiba-tiba meledak. Semburan air menyebar ke segala arah, menyebabkan jarak pandang menjadi terbatas. Naruto melihat kesempatan dan langsung melemparkan puluhan rasengan kecil ke arah Otsutsuki tertinggi. Namun dengan satu dojutsu yang dimilikinya, Otsutsuki itu mengecilkan semua rasengan dengan mudah. Melihat itu, Naruto terbang lebih tinggi, lalu melesat ke belakang Otsutsuki. Di sisi lain, Madara mengambil posisi di samping, dan Boruto berada di depan lawannya. Mereka bertiga lalu membentuk formasi segitiga dan membuat segel tangan secara bersamaan. Segel itu berubah menjadi formasi berbentuk segitiga yang mengurung tubuh Otsutsuki tertinggi di dalamnya. Namun ia lalu mengaktifkan kembali rinnegannya dan menciptakan bola gravitasi yang sangat besar. Segel segitiga yang telah terbentuk tadi langsung tersedot dan hancur seketika. Dalam kekacauan itu, Boruto sempat ikut terseret ke dalam gravitasi tersebut. Namun ia segera meledakkan cakra bom untuk ketiga kalinya hingga kekuatan gravitasi itu lenyap. Melihat hal itu, Otsutsuki tertinggi mencoba menirukan teknik bom cakra tersebut untuk menyerang balik Boruto. Namun sebelum dia sempat melakukannya, Madara dengan cepat melompat dari bawah, mengeluarkan kipas legendarisnya dan berkata, "Uchiha Isi," lalu melepaskan ledakan besar yang menahan serangan balik Otsutsuki. Di udara, Kawaki, Minato, dan Nagato terus bertarung untuk menghancurkan 20 gumpalan cakra yang masih aktif. Nagato melayang di udara dan mengangkat satu tangannya sambil berkata, "Chibaku Tensei." 2 gumpalan cakra pun meledak dan hancur. Kini hanya tersisa 18. Lalu Minato, sambil melayang, menciptakan Chodama Rasengan dan menyerang 2 gumpalan lainnya hingga hancur. Kawaki menggunakan kekuatan kubus besar, menjatuhkannya dan meledakkannya secara bersamaan, menghancurkan 5 gumpalan sekaligus. Sisa gumpalan tinggal 11. Rikudo Sanin kemudian mengaktifkan Susanoo miliknya dalam wujud yang sangat besar. Susanoo ini bahkan lebih besar dari Jubi. Dengan 4 tangan dan pedang yang masing-masing berbeda, Rikudo Sanin melepaskan laser dari setiap pedang itu ke arah sisa gumpalan cakra. Akhirnya semua gumpalan berhasil dihancurkan. Mereka pun segera turun untuk membantu Sasuke yang mulai kelelahan. Kawaki berkata sambil mengatur napasnya, "Kita berhasil menghancurkan semua gumpalan cakra itu. Sekarang, kita harus bantu Boruto di sana." Rikudo Sanin mengangguk. "Ya, tampaknya Boruto sedang mengeluarkan seluruh kekuatannya. Lihat saja ledakan yang terus-menerus terjadi dari tempat dia bertarung." Sasuke menimpali, "Kalian benar. Kita tidak boleh membiarkannya sendirian. Ayo, segera ke sana." Mereka semua melesat naik dan mendarat di atas kepala Susanoo milik Rikudo Sanin,
yang kemudian membawa mereka bergerak sangat cepat menuju tempat Boruto bertarung. Sesampainya di sana, terlihat Boruto berhasil memojokkan Otsutsuki tertinggi menggunakan kekuatan dari Jogan tahap keempat. Madara pun membantu dengan mengikat tubuh musuh menggunakan akar Mokuton agar dia tidak bisa bergerak bebas. Naruto lalu melompat tinggi dan menancapkan kunai besar ke arah mata rin Sharingan musuh tersebut. Namun tiba-tiba, dari rin Sharingan itu muncul bulan merah besar yang bersinar terang dan menyatu dengan pohon Shinju. Cahaya putih dari bulan mulai menyebar ke seluruh planet, menandakan Mugen Tsukuyomi telah diaktifkan. Akar pohon Shinju muncul dari tanah, bergerak dan mencoba melilit semua orang di sekitar kecuali mereka yang berada dalam bentuk Edo Tensei. Otsutsuki tertinggi berkata dengan nada dingin, dengan bangkitnya Mugen Tsukuyomi, kalian semua akan terperangkap di dalam pohon Shinju dan tidak akan bisa kembali. Pertarungan ini sudah selesai. Aku yang menang. Melihat bahaya itu, Boruto langsung menarik semua orang menjauh menggunakan cakra Jou-nya dan berusaha melarikan mereka ke dimensi lain, yaitu dimensi Momoshiki. Tapi karena memakan waktu, Rikudo Sanin segera bertindak. Ia mengurung mereka semua dengan Susanoo raksasanya, mencegah cahaya Mugen Tsukuyomi menembus perlindungan tersebut. Ini mirip dengan apa yang dulu dilakukan Sasuke saat melawan Madara. Di dalam Susanoo, mereka semua berkumpul dengan ekspresi cemas. Boruto berkata dengan gelisah, aku tidak bisa berada di sini. Aku harus kembali ke tempatku, ke rumahku. Himawari dan yang lain butuh aku. Sasuke menenangkan, tenang, Boruto. Aku percaya Sarada dan bahkan Kaguya pun tidak akan tinggal diam. Mereka pasti baik-baik saja sekarang. Madara ikut menimpali, apa yang baru saja kita lihat sungguh mengerikan. Mata rin Sharingan milik Otsutsuki tertinggi ini jauh lebih kuat dari yang pernah aku miliki. Aku yakin dia masih menyimpan kekuatan lainnya. Naruto menambahkan, ya, tapi untuk sekarang kita harus bertahan dulu. Kita tunggu saja sampai Mugen Tsukuyomi selesai. Setelah itu, kita bisa keluar dari sini. Minato berkata pelan, apa yang terjadi saat ini mengingatkanku pada masa lalu, hanya saja sekarang jauh lebih berbahaya. Kawaki yang tampak penasaran bertanya, kalau seseorang masuk ke dalam pohon Shinju lewat Mugen Tsukuyomi, apa yang akan terjadi padanya? Rikudo Sanin menjawab dengan tenang, mereka akan terjebak di dalam mimpi abadi yang menyenangkan. Tubuh mereka akan perlahan berubah menjadi Zetsu putih. Tapi perlu diketahui, Mugen Tsukuyomi tidak bisa digunakan sembarangan. Teknik ini menguras cakra dalam jumlah sangat besar. Sekali digunakan, baru bisa digunakan kembali setelah beberapa bulan, ketika cakra penggunanya pulih. Konsepnya mirip seperti Koto Amatsukami, yang hanya bisa dipakai sekali dan butuh waktu lama untuk bisa digunakan kembali.